Langit Jakarta malam itu terasa kelabu, seolah turut merasakan keretakan yang diam-diam menjalar di fondasi rumah tangga kami. Namaku Rina. Di mata publik, aku adalah istri dari Bara Aditama, seorang pengusaha sukses di bidang logistik, dan ibu dari seorang putri tunggal, Kirana, yang kini berusia 7 tahun. Namun, di balik fasad kemewahan dan senyum yang kupaksakan di acara-acara sosial, aku hidup dalam isolasi emosional dan kini, ketakutan yang mencekik. Semua bermula dari batuk yang tak kunjung sembuh, yang kemudian berubah menjadi vonis dokter yang menghancurkan. Kirana harus segera dioperasi. Biaya yang dibutuhkan, menurut perkiraan awal, adalah 10 juta rupiah. Nominal yang terbilang kecil bagi suamiku, Bara, yang perusahaannya, Aditama Logistics, sedang dalam masa keemasan, menang tender proyek-proyek besar dan baru saja mengakuisisi armada truk baru. Dengan hati remuk dan mata penuh harap, aku menghadap Bara di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi lukisan mahal dan aroma cerutu impor. "Mas, ini hasil pemeriksaan terakhir Kirana," kataku, menyodorkan map putih dengan tangan gemetar. "Dokter bilang harus segera dioperasi, kalau tidak, aku tak sanggup melanjutkan." Bara tidak mengangkat pandangannya dari layar tabletnya. Tangannya, yang terawat dan berjam tangan mahal, hanya menunjuk ke salah satu kursi kulit di depannya, menyuruhku duduk tanpa suara. "Operasi?" tanyanya, nadanya datar, seolah membahas tagihan listrik. "Berapa biayanya?" 10 juta, Mas. "Paling lambat minggu depan." Akhirnya, Bara meletakkan tabletnya. Pandangannya kosong, seperti memikirkan masalah negara. Aku menunggu napas tertahan, menanti kata-kata penenang dan jaminan. 10 juta? Bara mendengus, tawa keringnya terdengar asing di telingaku. "Rin, kamu ini bagaimana? Perusahaan sedang sulit." "Sangat sulit, malah. Kami sedang dalam proses pilot." Aku terperangah. "Pilot? Mas, aku tahu Mas selalu bilang aku tidak perlu tahu urusan kantor, tapi aku tidak buta. 3 bulan lalu, kamu baru saja membeli gudang baru di Cikarang. Proyek di Kalimantan juga baru jalan. Bagaimana mungkin pilot? Kamu pikir kamu tahu segalanya, ya?" Bara menatapku tajam. "Jangan sok tahu, Rina. Realitas di lapangan itu kejam. Uang 10 juta itu tidak ada. Semua modal terikat. Lebih baik kamu cari pinjaman ke teman-temanmu atau jual perhiasanmu. Jangan bebankan masalah pribadi ke perusahaan." Dadaku seakan tertusuk. "Anak kami sakit, dan dia menyebutnya masalah pribadi." Keesokan harinya, aku mencoba pintu terakhir, ibu mertua, Laksmi. Aku tahu, secara adat, Ibu Laksmi selalu memegang kendali atas keuangan keluarga besar, bahkan beberapa aset Bara masih atas namanya. "Bu, tolong, Kirana harus operasi." Bara bilang sedang tidak ada uang, katanya perusahaannya pilot, ujarku memohon di ruang tamu rumah megah mereka. Ibu Laksmi, yang sedang menyesap teh mahalnya dengan anggun, menatapku dengan tatapan kasihan yang terasa palsu. "Astaga, Rina," desahnya, meletakkan cangkir. "Betul kata Bara. Uang itu bukan seperti daun di pohon, bisa dipetik sewaktu-waktu." "Ibu sendiri?" "Uang ibu sudah habis untuk investasi properti yang sedang macet. Kami benar-benar sedang tiarap." Katanya, tiarap. Padahal, kalung berlian yang melingkari lehernya malam itu tampak lebih berkilau dari biasanya. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Aku keluar dari rumah itu dengan tekad baja. Jika mereka tidak bisa menolong, aku akan menyelamatkan putriku sendiri. Dalam 3 hari, aku menjual semua perhiasan peninggalan almarhumah ibuku. Perhiasan yang memiliki nilai sentimental tak terhingga, kini kulebur demi 10 juta rupiah. Aku juga mencari utangan ke teman lamaku, Alia, yang tanpa banyak tanya langsung mentransfer sisanya. Operasi Kirana berjalan lancar. Putriku selamat. Di tengah kelegaan yang seharusnya kurasakan, sebuah kebencian baru mulai tumbuh, dingin dan mematikan. Aku mulai menyelidiki. Aku mengaktifkan kembali jejaring sosial dan informanku yang selama ini tak kupedulikan. Dan yang kutemukan jauh lebih buruk daripada kebangkrutan fiktif. Informasi itu datang dari seorang kenalan lama yang bekerja sebagai staf keamanan di salah satu ballroom hotel bintang 5 di Jakarta. Mereka sedang mempersiapkan acara besar.
Sebuah pesta ulang tahun. Tanggalnya? Malam ini. Yang berulang tahun? Seorang wanita bernama Sinta. Penyelenggaranya? Bara Aditama dan Ibu Laksmi. Aku membuka surel yang dikirim oleh informan rahasia. Itu adalah foto-foto dekorasi dan daftar catering. Terdapat karangan bunga raksasa yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun, cintaku, Sinta dari Bara Mama." Total biaya yang tertera dalam dokumen event organizer mencapai ratusan juta rupiah. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena sakit, tapi karena amarah murni yang membakar. Ratusan juta untuk ulang tahun pelakor, sementara anakku sendiri dibiarkan terancam nyawanya demi 10 juta. Lalu, sebuah foto lain, yang membuatku nyaris pingsan. Sebuah mobil sport merah mengkilap, terbungkus pita raksasa, diparkir di lobi hotel, siap menjadi hadiah kejutan. Pilot? Tiarap, bisikku, air mata yang selama ini kutahan mengering seketika, digantikan kobaran api. Kalian merayakan pengkhianatan ini di atas penderitaan anakku. Malam itu, dengan Kirana tertidur pulas di kamar rumah sakit ditemani suster, aku mulai menjalankan rencana balas dendamku. Rencana yang bukan hanya akan menghancurkan pesta itu, tapi juga menghancurkan fondasi kekayaan Bara seutuhnya. Fase 1. Kehancuran bisnis. Selama ini, Bara selalu meremehkanku karena aku hanya mengurus rumah dan Kirana. Dia tidak tahu, sebelum menikah, aku adalah lulusan terbaik di bidang ekonomi bisnis, dan aku tahu cara kerja perusahaan, bahkan tanpa terjun langsung. Aku tahu titik lemah Aditama Logistics. Sistem logistik just-in-time mereka sangat bergantung pada satu perangkat lunak custom yang mahal. Perangkat lunak ini dikelola oleh vendor tunggal, PT Dharma Inti, yang kebetulan dipimpin oleh teman lamaku, Reza. Aku menelepon Reza. Bukan untuk memohon, melainkan untuk memberikan tawaran yang tak bisa ia tolak, imbalan besar dengan imunitas penuh. Reza, aku butuh akses ke sistem backend Aditama Logistics. Aku mau kau menyuntikkan bug yang tidak bisa dideteksi sebelum subuh lusa. Bug itu harus memicu kegagalan sistem inventarisasi dan pelacakan unit secara acak dan bertahap, jelasku, suaraku tenang dan dingin. Reza terdiam. Rina, itu namanya sabotase besar-besaran. Itu namanya keadilan. Perusahaan suamiku baru saja menolak biaya operasi putriku. Kau tahu dia sakit apa? Kau tahu dia membiarkan putrinya sendiri berjuang melawan maut sementara dia membeli mobil mewah untuk selingkuhannya. Aku mengirimkan Reza bukti-bukti pembayaran event organizer dan foto mobil merah itu. Aku akan memberimu 2 kali lipat dari yang ia bayarkan untuk software itu, Reza. Dan aku jamin setelah ini, kau tidak akan pernah berurusan lagi dengannya. Ini harga untuk meluruskan karma. Malam itu juga, Reza menyetujuinya. Rencana telah berjalan. Dalam waktu 48 jam, Bara Aditama akan mendapati perusahaannya lumpuh total karena kesalahan teknis yang tidak dapat dijelaskan. Semua tender dan kontraknya akan gagal, dan klaim asuransi pun akan sulit dicairkan. Fase 2, penghancuran harga diri. Jam menunjukkan pukul 21. Pesta di Hotel Merpati sudah dimulai. Aku membayangkan Bara dan Ibu Laksmi tertawa, menyambut tamu-tamu terhormat, merayakan kebohongan mereka. Aku tidak akan datang. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatku hancur dan menangis. Aku akan mengirimkan utusanku. Aku menyiapkan sebuah kotak kado besar, dibungkus kertas perak mewah, dan menyewa kurir berjas rapi, yang kutekankan harus bersikap sangat profesional. Isi kado itu adalah perhiasan peninggalan ibuku, yang kulebur dan kujual. Namun, yang kukirimkan kembali adalah satu set perhiasan palsu, sebuah kalung mutiara plastik dan cincin imitasi yang sangat mencolok kejelekannya. Di dasar kotak, aku letakkan sebuah kartu ucapan besar. Untuk Sinta, pelakor tercinta, selamat ulang tahun yang penuh kemewahan. Ini adalah perhiasan yang asli sudah dijual oleh Rina Aditama, istri sah Bara, untuk membiayai operasi Kirana, putri Bara, yang biayanya hanya 10 juta rupiah. Perhiasan yang telah ditolak oleh Bara dan ibunya dengan alasan, pilot, dan tiarap. Kuharap kalung palsu ini cukup indah untukmu. Semua yang kau lihat malam ini, termasuk mobil merah di lobi, dibeli dengan harga nyawa seorang anak. Selamat menikmati malam terakhir kemewahanmu.
Salam sayang. Rina, aku menelepon kurir itu lagi. Pastikan kamu masuk saat acara sedang di puncaknya. Pastikan Bara dan Ibu Laksmi melihatmu menyerahkan kado ini langsung ke Sinta. Dan yang terpenting, pastikan Sinta membaca kartu itu dengan keras, seolah itu bagian dari kejutan. Imbalanmu akan berlipat ganda jika berhasil. Beberapa menit kemudian, kurir itu mengirimkan pesan. Sudah dilaksanakan, Bu. Kartunya dibaca keras-keras di atas panggung. Aula hening, lalu gempar. Saya langsung keluar. Aku menutup ponsel, bersandar di dinding kamar Kirana, dan memejamkan mata. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, namun aku bisa membayangkan. Bara yang pucat, Ibu Laksmi yang histeris, dan Sinta yang tertunduk malu, semua topeng mereka terlepas di hadapan ratusan tamu penting. Mereka pikir aku diam berarti aku menerima pengkhianatan ini. Mereka mengira aku tidak tahu tentang perselingkuhan dan pesta gila-gilaan mereka. Mereka salah besar. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membangkrutkan Bara dan mempermalukan mereka, bukan hanya di mata keluarga, tapi juga di mata seluruh relasi bisnis mereka. Aku, Rina Aditama, tidak akan membiarkan kejahatan ini berlalu tanpa hukuman setimpal. Operasi Kirana adalah pemantik api. Pengkhianatan mereka adalah bensinnya. Dan kini, aku adalah api itu sendiri. Setelah 2 minggu berlalu, kabar tentang kegagalan sistem Aditama Logistics menjadi berita utama di kalangan pebisnis. Bara Aditama, yang dikenal arogan, kini sibuk mati-matian menyelamatkan perusahaannya yang kolaps dan reputasinya yang sudah tercoreng di pesta ulang tahun Sinta. Kabarnya, Ibu Laksmi jatuh sakit karena tekanan, dan Sinta telah menghilang. Sementara Bara jatuh, aku bangkit. Dengan sisa modal dari penjualan perhiasan dan hutang yang kubayar lunas dengan uang hasil pertama, aku mendirikan sebuah usaha catering kecil yang fokus pada makanan sehat, sesuai dengan pengalaman merawat Kirana. Aku menamainya Kiran's Kitchen. Kerja keras dan integritasku membuahkan hasil. Bisnis itu berkembang pesat, menjadikanku CEO perusahaan catering premium yang melayani acara-acara terkemuka di kota ini. Aku sukses, bukan dari warisan suami, tapi dari keringat dan air mataku sendiri. Aku menceraikan Bara tanpa banyak drama, hanya menuntut hak asuh penuh atas Kirana, yang ia berikan tanpa perlawanan karena ia sedang sibuk menghadapi kebangkrutan total. Kirana tumbuh menjadi gadis yang cerdas, dan yang paling penting, sehat. Ia memilih jalan hidupnya sendiri, mengikuti ambisi besarnya untuk menolong orang, dan kini, ia adalah Dokter Kirana. Bertahun-tahun berlalu, kini aku duduk di restoran fine dining paling eksklusif di kota, merayakan ulang tahun Kirana. Kirana, mengenakan pakaian dokter terbaiknya, tersenyum bahagia. "Mami, ini terlalu mewah," bisiknya sambil tertawa. "Untuk putri Mami yang hebat, tidak ada kata terlalu mewah," balasku, menikmati kemenanganku dalam diam. Tiba-tiba, mata Kirana terbelalak. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, bukan karena senang, melainkan karena syok. "Mami, itu," Kirana menunjuk ke arah sudut ruangan. Seorang pria, mengenakan seragam abu-abu lusuh, sedang mengepel lantai marmer. Tubuhnya tampak kurus dan renta, rambutnya memutih dan wajahnya lelah. Itu adalah Bara Aditama, mantan suamiku, yang kini menjadi OB, office bu petugas kebersihan, di restoran mewah ini. Ia melihat kami. Matanya langsung memancarkan rasa malu, panik, dan penyesalan yang mendalam. Ia segera memalingkan wajah, pura-pura fokus pada pel kerjanya. Namun, Kirana, putri yang pernah ia sia-siakan, melakukan hal yang membuatku bangga sekaligus terharu. "Tunggu sebentar, Mi," kata Kirana. Ia berdiri, menghampiri mantan suamiku yang sedang menunduk. Kirana meletakkan tangannya di bahu Bara. "Ayah." Bara terangkat, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menarik tangannya, merasa rendah. "Selamat ulang tahun, Nak." "Ayah minta maaf," bisik Bara, suaranya parau. Kirana menggeleng. Ia meraih tangan Bara yang kasar, bekas bekerja keras, dan menyalaminya dengan hormat. "Selamat malam, Yah. Ayah baik-baik saja?" Aku mengamati dari jauh. Anak yang ia tinggalkan, kini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,
bahkan pada pria yang pernah mengkhianatinya. Kirana kembali ke mejaku. Aku mengambil kesempatan itu. Aku memanggil manajer restoran dan menanyakan tentang Bara dengan suara yang cukup keras agar ia bisa mendengarnya. Tolong berikan bapak itu tips terbaik saya malam ini. Dan, tolong beritahu dia, kataku, menatap Bara yang berdiri kaku, bahwa wanita yang sedang makan malam di meja ini adalah Rina, dan anak muda yang bersamanya adalah Dr. Kirana, putri yang operasinya ia tolak biayanya dulu. Aku memamerkan perhiasan yang kini kukenakan, berlian asli yang kubeli dengan hasil jerih payahku. Aku memamerkan putriku yang sukses. Bara Aditama tampak hancur, menelan ludahnya sendiri. Kabar buruk lainnya menyusul tak lama setelah itu. Ibu Laksmi jatuh sakit, menderita penyakit kronis, hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Beberapa bulan kemudian, Bara datang ke kantor pusat Kirana's Kitchen. Ruanganku jauh lebih mewah dan elegan dari ruang kerjanya yang dulu. Ia berlutut, menangis, memohon ampun. Rina, tolong. Aku tahu aku salah. Aku ingin kembali. Kirana butuh sosok ayah. Kita bisa mengulanginya, Rina. Aku janji akan berubah. Tatapan Bara tidak tertuju pada mataku, melainkan pada sofa kulit dan pemandangan kota di luar jendela. Ia tidak ingin kembali padaku, ia ingin kembali pada kemudahan hidup yang kubangun. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Kamu butuh uang, Mas. Kamu tidak butuh aku. Kamu tidak butuh Kirana. Aku tersenyum dingin. Selamat menikmati hasil dari kebohonganmu, Bara. 10 juta nyawa Kirana, kau bayar dengan kebangkrutanmu. Ratusan juta untuk ulang tahun Sinta, kau bayar dengan sisa hidupmu sebagai OB. Hutangmu lunas, dan aku tidak menerima lagi penipu sepertimu di hidupku. Aku memanggil petugas keamanan. Tolong antar bapak ini keluar dari properti saya. Dan jangan biarkan dia masuk lagi. Pintu tertutup. Aku duduk kembali, menarik napas lega. Akhirnya, babak pengkhianatan itu benar-benar berakhir. Aku memegang kendali atas hidupku, dan yang terpenting, Kirana aman dan bahagia. Semua sakit hati itu kini terbayar lunas. Malam itu, setelah Kirana terlelap dalam tidur pasca operasi yang damai, aku duduk di sofa kecil kamar rumah sakit, ponsel di tangan, menunggu. Aku tidak menonton berita atau membuka media sosial, aku menunggu konfirmasi dari informan. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah ketenangan dingin dari seseorang yang baru saja menarik pelatuk pembalasan yang telah ia susun dengan cermat. Pukul 21.45. Pesan dari kurir masuk, singkat, namun menghancurkan, sudah dilaksanakan, Bu. Kartunya dibaca keras-keras di atas panggung. Aula hening, lalu gempar. Saya langsung keluar. Kekacauan di Hotel Merpati. Aku memejamkan mata, membayangkan kengerian yang pasti terjadi di ballroom mewah Hotel Merpati. Kurir berjas rapi yang kukirim, bagai malaikat maut berwujud pelayan, telah berhasil menembus lingkaran pertahanan Bara dan Ibu Laksmi. Saat itu, Bara mungkin sedang berdiri di atas panggung, tangannya melingkari bahu Sinta, pelakor yang tengah berulang tahun. Lampu sorot mewah, musik yang memekakkan, dan ratusan pasang mata dari kolega bisnis, investor, dan masyarakat kelas atas. Bara mungkin baru saja menyelesaikan pidato cintanya yang menjijikkan, siap untuk mempersembahkan kunci mobil sport merah, sebelum kurir itu muncul, membawa kotak perak yang terlihat sangat mahal. Sinta, dengan senyum angkuh penuh kemenangan, pasti membuka kado itu, berharap isinya adalah perhiasan berlian yang lebih besar dan lebih berharga dari milikku. Dia pasti menyentuh kalung mutiara plastik dan cincin imitasi yang mencolok, lalu melihat kartu ucapan berukuran poster. Saat Sinta, entah karena kebodohan atau karena didorong oleh Bara yang mengira itu adalah bagian dari kejutan romantis, membacakan kartu itu keras-keras ke mikrofon, suaranya pasti memecah keheningan. Untuk Sinta, pelakor tercinta, ini adalah perhiasan yang asli sudah dijual oleh Rina Aditama, istri sah Bara, untuk membiayai operasi Kirana, putri Bara, yang biayanya hanya 10 juta rupiah. Perhiasan yang telah ditolak oleh Bara dan ibunya dengan alasan, pilot, dan tiarap. Dampaknya pasti sekelas gempa bumi di kalangan jet set Jakarta.
Para tamu yang selama ini menghormati Bara sebagai self-made man yang dermawan, kini tahu dia adalah seorang pembohong, seorang pengkhianat, dan yang terburuk, ayah yang menelantarkan putrinya sendiri demi wanita simpanan. Reputasi di dunia bisnis adalah mata uang. Malam itu, mata uang Bara Aditama jatuh ke titik nol. Keesokan harinya, ponselku berdering tanpa henti. Ibu Laksmi menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Bara mengirimkan pesan-pesan bernada ancaman, meminta penjelasan, menuduhku gila, menuduhku menghancurkan nama baiknya. Aku memblokir Bara. Kabar burung tersebar cepat. Ada yang mengatakan Ibu Laksmi pingsan di tempat, ada yang bilang Sinta berteriak histeris dan langsung pergi. Yang pasti, pesta itu berakhir bukan dengan kembang api, melainkan dengan air mata dan skandal yang tak termaafkan. Monitor keruntuhan, fase sabotase. Penghinaan publik hanyalah permulaan. Rencana besarku berada di fase 1, kehancuran bisnis. Aku menghubungi Reza, teman lamaku dari PT Dharma Inti, 3 hari setelah pesta itu. Reza, bagaimana perkembangannya? Tanyaku, duduk di meja dapur rumahku, jauh dari kemewahan yang kini terasa menjijikkan. Rina, kamu gila. Dampaknya jauh lebih cepat dari yang kita duga, suara Reza terdengar tegang, bercampur takjub. Kemarin pagi, sistem pelacakan unit utama Aditama Logistics mulai kacau. Sekitar 30% truk logistik mereka menghilang dari sistem. Mereka tidak bisa melacak muatan bernilai miliaran. Tender besar di Pelabuhan Tanjung Priok yang mereka menangkan minggu lalu langsung dibatalkan. Klien utama menuduh Bara negligence. Aku tersenyum tipis. Itu baru permulaan, Reza. Bug itu dirancang untuk memburuk secara eksponensial. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini, semua timeline pengiriman barang di seluruh sistem mereka bergeser acak. Pesanan harusnya tiba di Bandung, malah tertera di Surabaya. Sistem inventarisasi gudang mereka juga terinfeksi. Mereka tidak tahu barang mana yang sudah keluar dan mana yang masih ada. Bara panik. Dia memecah kepala itnya, tapi masalahnya bukan di orangnya, Rina. Masalahnya ada di akar sistem. Aku tahu betul. Bug yang kumasukkan adalah kanker digital, perlahan dan sulit dideteksi, meniru kegagalan sistem yang disebabkan oleh aging hardware atau human error. Tak seorang pun akan mencurigai sabotase dari luar, apalagi dari istrinya yang dianggap bodoh. Dalam seminggu berikutnya, kekacauan di Aditama Logistics mencapai puncaknya. Tuntutan hukum dari klien, denda besar karena kegagalan kontrak, hingga penarikan dukungan dari bank investor. Aku membaca setiap laporan berita dan postingan industri dengan senyum puas. Bara Aditama, dari puncak kejayaan, kini jatuh terperosok ke jurang. Dia sempat mendatangiku di rumah. Wajahnya lusuh, matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena kurang tidur dan stres. Rina, tolong aku. Suaranya serak. Ini semua salahmu. Kamu yang melakukannya, kan? Kamu yang membangkrutkan aku. Aku menatapnya lurus. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang perusahaan, Mas. Ingat, katamu aku jangan sok tahu. Mungkin ini karma, Mas. Mungkin Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya yang pilot. Dia berteriak, mengancam akan membawaku ke pengadilan. Buktikan, Rina. Buktikan aku selingkuh, buktikan aku menggelar pesta. Buktikan kamu yang menyabotase perusahaanku. Aku tertawa. Tawa yang tulus, tanpa beban. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Bukti-bukti kejahatanmu sudah aku kirimkan ke puluhan klienmu di pesta itu. Dan soal sabotase, tunjukkan satu pun jejak digital yang mengarah padaku. Semua yang aku lakukan dengan bersih. Sama seperti kamu mencuri uang Kirana secara bersih, dengan alasan pilot. Bara ambruk. Dia tahu, dia kalah. Dia kalah dalam permainan yang bahkan dia tidak sadari telah dimainkan oleh istrinya sendiri. Surat cerai dan kelahiran, Kirana S. Kitchen. Aku tidak membuang waktu. Saat Bara masih sibuk berurusan dengan bank yang menarik pinjaman dan klien yang menuntut ganti rugi, aku mengajukan gugatan cerai. Prosesnya sangat cepat, nyaris anti klimaks. Bara yang sudah tidak punya apa-apa tidak memiliki daya tawar.
Aku hanya menuntut hak asuh penuh atas Kirana dan tunjangan anak yang minimalis, sekadar formalitas. Aku tidak butuh hartanya. Harta yang dia miliki saat itu hanyalah utang dan kehancuran. Hakim bertanya padaku, apakah Anda yakin tidak menuntut pembagian aset perusahaan, Nyonya Rina? Saya yakin, Yang Mulia. Aset yang ada sekarang sudah busuk dan berbau dosa. Saya hanya ingin menyelamatkan masa depan putri saya dari bayang-bayang masa lalu yang kotor. Aku keluar dari ruang sidang, bukan sebagai janda yang kalah, melainkan sebagai wanita yang bebas. Keputusan itu memberiku fokus baru. Aku telah menjual perhiasan ibuku, dan uang itu menyelamatkan nyawa Kirana. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mengubah pengorbanan itu menjadi fondasi yang kokoh. Aku memulai Kirana's Kitchen dari nol. Modal awal adalah sisa uang dari penjualan perhiasan, sedikit utangan dari Alia, dan dapur seadanya di rumah kontrakan baru yang kukuhuni bersama Kirana. Konsepnya sederhana, makanan sehat, lezat, dan dibuat dengan cinta. Pengalamanku merawat Kirana selama sakit memberiku pengetahuan tentang nutrisi. Kemampuanku dalam bisnis, yang selama ini terpendam di balik peran istri, kini kubiarkan meledak. Aku tidak hanya memasak, aku menyusun strategi bisnis. Aku menggunakan jejaring sosial lamaku, yang dulu hanya kupergunakan untuk acara sosial, kini untuk pemasaran. Aku menawarkan jasa catering premium lunchbox ke kantor-kantor kecil dan komunitas healthy living. Ternyata, produkku meledak. Integritas bahan baku, rasa yang konsisten, dan pengiriman yang tepat waktu membuat Kirana's Kitchen dengan cepat mendapat reputasi. Aku tidak lagi hanya memasak. Aku mengelola tim, menegosiasikan harga, dan menyusun laporan keuangan. Dalam 1 tahun, dari dapur kontrakan, aku pindah ke dapur sentral. Dalam 3 tahun, Kirana's Kitchen menjadi merek catering premium yang melayani pernikahan mewah, acara korporat besar, dan bahkan melayani private catering untuk para selebriti. Aku tidak mengejar bara. Aku sibuk mengejar kesuksesanku sendiri. Aku membangun sebuah kerajaan yang fondasinya adalah cinta untuk Kirana, bukan kemewahan palsu yang dulu kurasakan. Sementara aku bangkit, Ibu Laksmi dan Sinta juga merasakan dampaknya. Ibu Laksmi, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan dipuja, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Semua relasi sosialnya meninggalkannya. Ia tidak hanya kehilangan aset bara, tetapi juga asetnya sendiri yang terikat dalam berbagai investasi bara. Tekanan sosial dan kebangkrutan membuat kesehatannya menurun drastis. Ia didiagnosis menderita penyakit jantung dan harus hidup dengan obat-obatan mahal yang kini sulit ia jangkau. Sementara Sinta, dia menghilang. Kabarnya, mobil sport merah yang jadi hadiah ulang tahunnya ditarik oleh ban karena bara sudah tidak mampu membayar cicilannya. Ia kehilangan bara, ia kehilangan kemewahan, dan ia kehilangan reputasi. Aku tidak perlu mengangkat jari untuk menghukum mereka lebih jauh. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Aku menatap Kirana, yang kini duduk di bangku sekolah dasar, membaca buku dengan tenang. Ia sehat, ia ceria, ia adalah alasanku untuk bertahan dan berhasil. 7 tahun berlalu dengan cepat. Kirana, si gadis kecil yang hampir kehilangan nyawanya, kini berhasil masuk ke fakultas kedokteran terbaik di negeri ini. Ia tumbuh, bukan hanya menjadi cerdas, tetapi juga memiliki hati yang sangat mulia. Aku, Rina, kini berdiri tegak sebagai CEO yang disegani, jauh lebih kaya dan lebih berkuasa daripada bara di puncak kejayaannya dulu. Aku menanti hari itu, hari di mana takdir akan mempertemukan kami lagi, bukan untuk pertempuran, melainkan untuk sebuah tontonan keadilan yang sempurna. Dan hari itu, seperti yang tercatat di bab 1, akhirnya tiba di restoran mewah. 7 tahun adalah waktu yang panjang. Ia adalah waktu yang cukup untuk mengubah seorang pengusaha arogan menjadi petugas kebersihan yang lusuh, dan cukup untuk mengubah seorang ibu rumah tangga yang terhianati menjadi CEO yang ditakuti. Babak ini adalah tentang bagaimana Bara Aditama terseret ke bawah, sementara Rina Aditama terbang tinggi. Kejatuhan sang raja logistik. Setelah Bara menerima surat cerai, ia mendapati dirinya benar-benar sendirian. Skandal pesta ulang tahun Sinta, yang berakhir dengan pembacaan kartu ucapan yang memalukan di hadapan ratusan relasi bisnis, bukan hanya merusak reputasinya, tetapi juga menghancurkan kredibilitas finansialnya.
Reputasi adalah segalanya di dunia logistik. Tidak ada yang mau mempercayakan pengiriman bernilai miliaran kepada pria yang berbohong tentang kebangkrutan demi membiayai pelakor. Dampak dari kanker digital yang kususupkan melalui Reza semakin menjadi-jadi. Aditama Logistics bukan lagi perusahaan, melainkan runtuhan digital. Sistem kami tidak pernah salah. Ini pasti ada yang menyabotase, teriak Bara di ruang rapat yang kini terasa dingin dan sepi. Ia menunjuk para engineer IT-nya, yang semuanya sudah kelelahan. Para insinyur hanya bisa menggeleng. Mereka sudah mencoba segalanya, menginstal ulang server, menjalankan scan virus, bahkan memanggil konsultan cybersecurity terkemuka. Hasilnya selalu sama, sistem inti kacau balau. Barang yang seharusnya ada di kapal, terdaftar di gudang. Unit truk yang baru masuk, terdaftar hilang sejak 6 bulan lalu. Bug itu dirancang untuk mereplikasi human error yang mustahil diperbaiki tanpa menghapus seluruh basis data, sebuah langkah yang berarti kerugian total. Bank-bank mulai menarik pinjaman, menuntut pelunasan segera setelah melihat laporan keuangan yang berantakan dan tuntutan hukum yang menumpuk. Aset-aset mewah Bara, rumah megah kami yang kini kosong, mobil-mobil sportnya, disita satu persatu. Ia mencoba menjualnya cepat, namun tak ada yang mau membeli aset perusahaan bermasalah dengan harga wajar. Bara mencari Sinta. Dia berharap wanita yang menjadi alasan kehancurannya akan memberinya dukungan emosional atau setidaknya uang. Namun, Sinta sudah menghilang tak berjejak, membawa sisa uang tunai yang bisa dia curi dari Bara saat Bara sibuk panik. Sinta, si pelakor cantik, hanyalah penumpang gelap yang segera melompat saat kapal mulai tenggelam. Bara juga mencoba kembali ke pangkuan ibunya, Ibu Laksmi. Ia mendatangi rumah mertuaku, yang kini tampak suram. "Ma, tolong aku. Aku butuh dana darurat. Aku akan membalikkan keadaan." Bara memohon. Ibu Laksmi, yang tubuhnya mulai ringkih karena tekanan darah tinggi dan penyakit jantung yang mulai menggerogoti, menatapnya dengan pandangan kosong. "Kau sudah menghabiskan semua yang kita punya, Bara. Uang kas ibu? Habis untuk membayar utang pribadi yang kau buat tanpa sepengetahuan ibu. Reputasi kita? Kau hancurkan di depan mata semua orang. Kau pikir siapa yang sekarang mau membantu anak tukang bohong?" Bara keluar dari rumah itu dengan tangan kosong, menyadari bahwa pengkhianatannya tidak hanya menghancurkan keluarganya, tetapi juga ibunya sendiri. Kini, ia hanya punya satu hal, kesombongannya yang beracun. Rina sang pendobrak, lahirnya imperium sehat. Sementara Bara berjuang melawan utang dan penolakan, Rina memulai revolusinya dari dapur kecil kontrakan. Uang sisa hasil penjualan perhiasan ibuku, sekitar 15 juta rupiah setelah operasi Kirana terbayar, adalah modal kerjaku. Nama, Kirana's Kitchen, adalah janji. Sebuah janji bahwa setiap penderitaan yang ia alami akan diubah menjadi kekuatan. Aku menjadikan fokus pada makanan sehat dan bernutrisi tinggi sebagai ciri khas. Makanan yang kumasak bukan hanya lezat, tetapi memiliki nilai gizi yang tinggi, terinspirasi dari kebutuhan Kirana selama masa pemulihan. Pagi buta, aku sudah berada di pasar tradisional. Aku memilih sendiri setiap sayuran, setiap rempah, memastikan kualitasnya melebihi standar catering biasa. Siangnya, aku memasak ratusan porsi lunchbox sendirian. Malamnya, aku duduk di meja reot, menyusun rencana bisnis. Tahun pertama, keringat dan air mata. Tahun ini adalah tahun terberat. Aku menjadi CEO, koki utama, marketing, dan kurir dalam satu paket. Aku tidur hanya 4 jam sehari. Aku menggunakan mobil butut bekas peninggalan ayahku untuk mengantar pesanan ke kantor-kantor di pusat kota. Aku mendapat komplain, aku belajar dari kesalahan. Aku tidak pernah menyerah. Prinsip utamaku, integritas. Jika Bara curang, aku harus 1000 kali lebih jujur. Tahun kedua, ekspansi cepat. Popularitas, Kirana's Kitchen, meledak berkat ulasan positif dari komunitas Healthy Living. Aku memenangkan kontrak catering untuk sebuah event maraton besar. Ini memaksa aku untuk menyewa dapur sentral dan merekrut tim pertama. Aku merekrut para ibu rumah tangga yang ingin mandiri, seperti diriku dulu, membayar mereka secara adil, jauh dari sistem eksploitatif perusahaan Bara. Keuntungan kotor tahun ini mencapai angka ratusan juta. Tahun ketiga,
Status premium. Kirana S Kitchen resmi menjadi catering premium. Kami mulai melayani klien-klien korporat raksasa. Ironisnya, beberapa di antaranya adalah mantan klien Bara yang mencari pemasok yang reliable dan berintegritas. Aku membeli kembali rumah yang dulu kurasaikan bersama Bara, bukan untuk ditinggali, tetapi kuserahkan ke bank untuk menutupi utang sisa Bara, membersihkan namaku sepenuhnya, dan kemudian membeli properti mewahku sendiri, murni dari hasil keringatku. Aku tidak pernah melihat ke belakang. Aku tahu, jika Bara dan Ibu Laksmi masih memantau, mereka akan merasa tertampar oleh setiap kesuksesan yang kurai. Kirana, bibit yang tumbuh di atas luka. Kirana, putriku, adalah sumber kekuatanku. Ia tumbuh tanpa membenci. Ia tahu ayahnya meninggalkan kami, tapi aku memastikan ia memahami bahwa pengkhianatan itu adalah pilihan Bara, bukan kesalahannya. Pengalaman operasi pada usia 7 tahun menanamkan benih empati yang mendalam dalam dirinya. Ia melihat bagaimana para dokter dan perawat menyelamatkan hidupnya, dan ia memutuskan untuk melakukan hal yang sama untuk orang lain. Ketika Kirana masuk sekolah menengah atas, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, selalu unggul di bidang sains. 4 tahun setelah kelulusan SMA, Kirana berhasil masuk fakultas kedokteran. "Mami, terima kasih," katanya suatu malam, sambil memelukku. "Kalau Mami tidak menjual perhiasan nenek, aku tidak akan ada di sini." Semua ini, keberhasilan ini, milik nenek dan Mami. Aku tahu, Kirana adalah mahakarya terbesar yang pernah kubuat. Bukan bisnisku, melainkan hati emasnya yang kupelihara di tengah badai pengkhianatan. Kirana, yang kini fokus pada studi kedokterannya, adalah piala kemenanganku yang sesungguhnya. Tahun-tahun senyap dan penyesalan. Seiring waktu, lingkaran Bara semakin menyempit. Utang memaksanya menjual semua yang ia punya. Ibunya, Ibu Laksmi, yang penyakitnya memburuk, kini membutuhkan biaya perawatan yang besar. Bara harus menanggung beban itu sendirian. Dari pengusaha yang naik jet pribadi, Bara terpaksa bekerja serabutan. Ia menjadi supir daring, tetapi ratingnya buruk karena temperamennya. Ia mencoba bekerja di bawah mantan anak buahnya, tetapi rasa malu membuatnya tak bertahan lama. Penyesalan Bara bukan terletak pada kehilangan Kirana atau pengkhianatan terhadapku. Penyesalan terbesarnya adalah kehilangan status. Ia merindukan pujian, kekaguman, dan uang yang bisa membeli segalanya. Suatu hari, ia menerima tawaran pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah restoran fine dining di pusat kota. Upahnya kecil, tetapi setidaknya rutin. Ia menerima. Ia harus bertahan demi membayar obat-obatan Ibu Laksmi. Setiap hari, Bara mengepel lantai marmer di restoran itu, tempat para pebisnis berjas mahal tertawa dan mengadakan pertemuan. Ia melihat sekilas wajah-wajah yang dulu tunduk padanya, kini bahkan tidak mau melihatnya. Hidupnya menjadi jejak debu di lantai marmer yang ia pel setiap malam. Ia tidak pernah tahu seberapa sukses aku. Ia hanya tahu aku telah menceraikannya. Sampai pada malam itu, malam perayaan ulang tahun Kirana yang ke-25, di restoran yang sama. Bara, sang OB, melihat keajaiban, atau lebih tepatnya, mimpi buruk, di meja paling mewah. Ada aku, Rina, bersinar dalam balutan gaun mahal, dan di sampingku, ada Dokter Kirana yang cantik, sukses, dan berhati mulia. Momen di mana Kirana, dengan kesantunan yang menusuk, menyapa dan menyalami tangan ayahnya yang kasar dan lusuh, adalah pedang bermata dua. Ia menunjukkan betapa mulianya anak yang ia sia-siakan, dan betapa rendahnya ia kini. Bara hanya bisa memalingkan wajah, tetapi ia tidak bisa memalingkan fakta. Rina telah menang. Dan kemenangan itu kini diperlihatkan secara nyata, terbungkus kemewahan dan kesuksesan. Babak ini telah usai, meninggalkan Bara di lantai yang ia bersihkan, dan Rina di atasnya. Bara Aditama berdiri kaku di sudut dapur restoran fine dining itu, kain pel yang ia pegang terasa sedingin batu nisan. Malam perayaan ulang tahun Kirana yang ke-25 itu bukanlah reuni keluarga. Itu adalah eksekusi publik. Rina, mantan istrinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun ancaman, namun setiap tindakannya adalah proklamasi kemenangan yang mematikan. Pria yang dulunya berteriak lantang di ruang rapat, kini hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tidak gemetar karena kedinginan,
tetapi karena rasa malu yang menghancurkan seluruh sisa harga dirinya. Manajer restoran, seorang pria muda yang dulu mungkin Bara pandang rendah, menghampirinya sambil menyodorkan setumpuk uang tunai tebal. Tips terbaik malam ini, Pak Bara. Dari Nyonya Rina, pemilik Kirana's Kitchen. Beliau juga berpesan, beliau adalah Rina, dan wanita muda yang tadi menyalami Bapak, Dr. Kirana, putri yang operasinya Bapak tolak biayanya dulu. Pesan itu bukan sekadar pesan. Itu adalah palu godam yang menghantam Bara hingga ke intinya. Bara melihat uang itu. Uang itu terasa berat, dingin, dan berbau kasihan. Uang itu adalah bukti yang tak terbantahkan, Rina kini berada di level yang sangat jauh di atasnya. Ia telah menolak 10 juta rupiah untuk menyelamatkan nyawa putrinya, dan kini, ia menerima tips ratusan ribu dari mantan istrinya sebagai bayaran untuk membersihkan lantai yang diinjak putrinya yang sukses. Dokter Kirana. Kata itu bergaung di kepalanya, menyakitkan. Anak yang ia sia-siakan, anak yang harus melihat perhiasan ibunya dijual demi nyawanya sendiri, kini berdiri tegak sebagai seorang dokter. Kirana yang mulia, yang dengan tulus menyalaminya, sebuah tindakan penuh kehormatan yang semakin menonjolkan betapa hinanya Bara. Penyesalan yang dirasakan Bara bukanlah penyesalan moral, itu adalah penyesalan finansial dan status. Ia menyesali fakta bahwa ia telah menukar berlian yang ia tinggalkan dengan mutiara plastik, dan ia menyesali telah kehilangan tambang emas yang kini berubah menjadi Rina Aditama, sang CEO. Ia yakin, jika saja ia tidak selingkuh, jika saja ia membayar 10 juta itu, ia akan tetap menjadi Bara Aditama, suami Rina, dan kini ia akan duduk di meja mewah itu, bukan mengepel di bawahnya. Logika sesat ini adalah cara Bara melindungi dirinya dari rasa bersalah yang sebenarnya. Ia tidak menyesal menjadi ayah yang buruk, ia menyesal menjadi pecundang. Malam itu, Bara tidak bisa tidur. Ia kembali ke rumah kontrakannya yang sempit, bau apek, dan suram. Di sudut ruangan, Ibu Laksmi, mantan mertuaku yang dulu angkuh, kini terbaring lemah. Wajahnya keriput dan pucat pasi. Penyakit jantungnya semakin parah, dan obat-obatan yang ia butuhkan sangat mahal, jauh di luar jangkauan upah OB Bara. Bara, kau dari mana saja? Suara Ibu Laksmi serak. Ibu butuh obat, Nak. Perut ibu sakit sekali. Kenapa kita jadi begini? Semua gara-gara wanita sialan itu. Bara tahu, ibunya merujuk pada Rina dan Sinta secara bersamaan. Ibu Laksmi tidak pernah mau mengakui bahwa keserakahannya dan persetujuannya terhadap pengkhianatan Bara adalah awal dari kehancuran mereka. Ibu, aku baru bertemu Rina, bisik Bara, suaranya tercekat. Ibu Laksmi tiba-tiba bangkit, matanya membesar penuh harapan. Rina? Kau bertemu Rina? Dia pasti kasihan padamu, kan? Dia selalu mencintai ayahmu, dia pasti akan membantu kita. Dia sekarang sangat kaya, Bu. Dia pemilik Kirana's Kitchen. Anaknya, Kirana, dia sudah jadi dokter. Bara menyampaikan fakta itu dengan nada pahit. Bukan rasa bangga yang muncul di wajah Ibu Laksmi, melainkan keserakahan yang diperbaharui. Kaya? Tentu saja dia kaya. Dia menjual aset-aset yang kutinggalkan dulu, pastilah dia membangun usahanya dari sana. Ibu Laksmi masih tidak mau menerima bahwa Rina sukses karena jerih payah. Kau harus kembali padanya, Bara. Pergi, temui dia. Mohon ampun. Katakan kau menyesal. Jangan biarkan kekayaan kita, yang seharusnya menjadi hakmu, dinikmati wanita sendirian. Kita harus selamat. Kita butuh uang untuk obat ibu, desak Ibu Laksmi, batuk keras setelahnya. Tekanan dari Ibu Laksmi adalah katalisator. Bara melihat Rina bukan lagi sebagai mantan istri yang ia hianati, tetapi sebagai satu-satunya tiket keluar dari neraka kemiskinan dan kewajiban merawat ibunya yang sakit. Keputusannya bulat. Ia akan berlutut, menangis, dan memohon. Ia akan menggunakan drama penyesalan, janji palsu, dan nama Kirana sebagai senjata utamanya. Sementara Bara sibuk merencanakan permohonan palsunya, Rina sudah lebih dulu merencanakan babak terakhir ini. Ia tahu Bara akan datang. Watak Bara, yang selalu mengambil jalan pintas dan menghindari tanggung jawab finansial, sudah ia hafal di luar kepala. Ia tidak akan bisa menahan rasa malunya terlalu lama. Alia, kataku kepada sahabatku,
Alia, yang kini menjadi CEO Kirana's Kitchen. Setelah melihat Kirana dan betapa kayanya aku, dia akan berpikir aku adalah solusi untuk semua masalah utangnya. Rina mempersiapkan kantor pusatnya yang mewah di gedung pencakar langit sebagai panggung. Ruangan kerjanya dirancang khusus untuk memancarkan aura kekuasaan dan profesionalisme. Dindingnya terbuat dari kaca, menghadap langsung ke pemandangan kota, dihiasi karya seni minimalis yang mahal. Aku tidak ingin Bara datang dan melihatku dalam gaun santai. Aku ingin dia melihat CEO Rina Aditama, bukan Rina, sang istri yang lemah. Aku mengenakan setelan blazer mahal yang dirancang khusus, memancarkan ketajaman dan kepercayaan diri. Aku memastikan kalung berlian asli yang baru kubeli, jauh lebih berkilau dari perhiasan ibuku yang kujual dulu, melingkari leherku. 2 hari setelah pertemuan di restoran, saat Rina sedang meninjau laporan keuangan, resepsionis memberitahu bahwa ada pria bernama Bara Aditama yang ingin bertemu tanpa janji. Suruh dia menunggu, perintahku singkat. Aku membiarkan Bara menunggu selama 2 jam penuh di lobi mewah, tempat ia dapat melihat spanduk besar, Kirana's Kitchen, Excellence in Premium Catering, serta foto-foto Kirana saat acara penghargaan. Setiap menit menunggu adalah hukuman psikologis. Bara harus merasakan betapa bernilainya waktuku, dan betapa tak berharganya dirinya. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk, Rina sudah siap, duduk tegak di kursi kebesarannya, di belakang meja kayu mahoni yang luas. Pintu terbuka. Bara masuk, mengenakan kemeja lama yang kusut dan tampak lebih tua dari usianya. Ia melihat ruangan itu, kemewahan yang ia lewatkan, dan rasa iri memenuhi matanya sebelum rasa malu itu kembali. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya memandangku, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Duduk, Mas Bara, kataku, suaraku datar, formal, tanpa emosi. Aku menunjuk kursi di depan mejaku, bukan kursi sofa yang nyaman, melainkan kursi kayu biasa. Apa yang membuat mantan suami saya repot-repot datang ke kantor saya? Saya harap ini tidak membuang waktu. Bara tersentak mendengar nada resmiku. Ia menghirup napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Inilah saatnya. Inilah babak di mana ia akan melakukan pertunjukan terbesar dalam hidupnya, permohonan palsu yang memuakkan. Ia mulai berlutut. Rina, suaranya pecah, aku tahu aku salah. Aku ingin kembali. Kirana butuh sosok ayah. Bara berlutut di lantai marmer kantor pusat, Kirana's Kitchen, memegang kakiku, dengan air mata palsu yang mengalir deras. Ia membawakan naskah drama penyesalan yang klise. Ruangan itu sunyi, hanya suara air mancur minimalis di sudut ruangan yang memecah keheningan, seolah alam pun menahan napas menyaksikan penghinaan terakhir ini. Rina, suaranya serak, penuh kepalsuan. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Selama 7 tahun ini, aku hidup dalam penderitaan. Kirana, dia butuh sosok ayah. Kita bisa mengulanginya, Rina. Aku janji akan berubah. Demi Kirana, demi keluarga kita. Aku tidak bergeming. Aku tetap duduk tegak di kursi kebesaranku, menatapnya dari ketinggian, seolah dia hanyalah debu di bawah kakiku. Setelan blazer eksklusifku terasa seperti baju zirah. Interogasi sang CEO. Aku mengambil cangkir teh porselen yang tadi kubiarkan dingin, menyesapnya perlahan, menikmati betapa menjijikkannya sandiwara di hadapanku ini. Aku tidak langsung bicara. Aku membiarkan dia berlutut, membiarkan dramanya mencapai klimaks yang memuakkan. Sudah selesai, Mas Bara? Tanyaku, nadaku sangat tenang, nyaris seperti bisikan yang mematikan. Jika sandiwara permohonanmu sudah selesai, kini giliran saya bicara. Bara mendongak,
Matanya yang merah karena kurang tidur dan stres, dipenuhi harapan yang tipis. Kamu bilang kamu menyesal? Ujarku, meletakkan cangkir dengan bunyi klik yang tajam di atas meja. Bisakah kamu jelaskan apa yang sebenarnya kamu sesali? Jujur pada diri sendiri, setidaknya sekali dalam hidupmu. Bara tergagap. Aku menyesal telah mengkhianatimu, Rina. Aku menyesal telah menyia-nyiakan Kirana. Aku menyesal telah membuat kita berpisah. Aku tertawa. Tawa sinis yang tidak mencapai mataku. Salah, kataku. Aku berdiri, berjalan mengelilingi meja mahoni itu, dan berdiri tepat di depannya. Aku menatapnya lurus-lurus. Kamu tidak menyesal, Mas. Kamu tidak tahu arti penyesalan yang sesungguhnya. Aku menjulurkan tanganku, menunjuk ke jendela kaca di belakangku, di mana Kirana's Kitchen tertulis besar dalam huruf emas. Kamu menyesal telah kehilangan ini, Mas Bara. Kamu menyesal bahwa kamu telah menukar potensi kekayaan yang akan kamu nikmati bersamaku, dengan penderitaan dan kebangkrutan. Aku mengambil jeda, membiarkan bara mencerna kenyataan yang kuhantamkan. Kamu tidak menyesal saat aku memohon 10 juta rupiah untuk Kirana. Kamu tidak menyesal saat aku harus menjual perhiasan ibuku. Kamu tidak menyesal saat kamu berbohong tentang pilot. Kamu tidak menyesal saat kamu menghabiskan ratusan juta untuk mobil mewah pelakor. Tidak ada penyesalan di matamu saat itu, hanya keserakahan dan kenikmatan dari pengkhianatan. Aku kembali ke belakang meja, mengambil sebuah bingkai foto dari laci. Bingkai itu berisi foto kartu ucapan yang kususupkan ke pesta ulang tahun Sinta bertahun-tahun lalu. Kamu tahu, sampai hari ini, Bara, aku selalu menyimpan foto kado itu, kataku. Isinya perhiasan palsu. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari itu? Bukan perhiasan palsu itu, Mas. Tapi perhiasan asli ibuku yang kulebur menjadi uang tunai untuk operasi Kirana. Setiap kali aku melihat kalung berlian yang kukenakan sekarang, yang asli, Mas, kubeli dengan uangku sendiri, aku ingat harganya, nyawa Kirana. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Kamu datang ke sini, berlutut, setelah 7 tahun, bukan karena kamu ingin menjadi ayah bagi Kirana. Kamu datang karena kamu sudah melihat Kirana. Dia seorang dokter, Mas. Dia punya penghasilan, dia punya masa depan. Kamu datang karena kamu ingin menumpang kesuksesannya. Kamu datang karena kamu ingin aku membiayai pengobatan Ibu Laksmi yang sedang sakit-sakitan karena ulahmu. Wajah Bara memucat. Matanya terbuka lebar. Semua topengnya runtuh. Ia terkejut karena aku mengetahui kondisi ibunya yang sakit dan membaca seluruh motivasinya. Kamu tidak butuh aku, Mas. Kamu butuh ATM, lanjutku dengan nada tegas. Ku mencondongkan tubuh ke depan, wajahku kini hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Dengar baik-baik, Bara Aditama, kataku, menyebut nama lengkapnya, seolah ia adalah terdakwa di pengadilan. Kamu bilang Kirana butuh sosok ayah? Kirana tidak butuh ayah yang penipu, yang pengkhianat, dan yang meninggalkan dia saat dia butuh bernapas. Kirana sudah punya ayah. Dia punya pahlawan. Ayahnya adalah 10 juta rupiah dari perhiasan ibuku yang memberinya kesempatan hidup. Ayahnya adalah setiap keringat yang kuperas di dapur kontrakan untuk membiayai sekolah kedokterannya. Ayahnya adalah setiap orang yang percaya padaku di Kirana's Kitchen. Kamu hanyalah OB di restoran tempat putriku merayakan ulang tahunnya. Kamu hanyalah debu. Aku mengangkat tangan kananku, memperlihatkan cincin kawin kami yang sudah lama kulepas. Cincin itu kuberikan ke petugas keamanan sebelum ia masuk, dengan pesan agar Bara mengambilnya saat keluar. Kita sudah selesai, Mas. Kontrak kita sudah berakhir. Kebangkrutanmu adalah pembayaran penuh untuk semua pengkhianatanmu. Aku menekan tombol intercom di mejaku. Suaraku langsung tersambung ke ruang keamanan. Keamanan, tolong masuk. Ada tamu yang tidak diundang mengganggu jam kerja saya, perintahku. Bara panik. Ia mencoba meraih tanganku lagi. Rina, jangan. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Pergi, kataku, suaraku meninggi sedikit, menunjukkan batas kesabaranku. Dan bawa ibumu. Rawat dia. Rasakan sendiri beban yang harusnya kita pikul berdua,
tapi kamu tolak demi pelakor. Itu adalah karma yang harus kamu jalani. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar masuk. Mereka mendekati Bara, yang kini terduduk lemas di lantai. Tuan Bara Aditama, silakan keluar sekarang, kata salah satu petugas dengan sopan namun tegas. Bara menatapku sekali lagi, matanya kini dipenuhi kebencian, bukan lagi permohonan. Ia tahu, ia benar-benar telah kalah. Kekalahan ini permanen. Ia bangkit dengan susah payah. Sebelum pintu ditutup, aku teringat satu hal terakhir. Oh, Mas Bara, panggilku. Bara menoleh, wajahnya penuh amarah dan kesakitan. Saya lupa. Ini, aku melempar sebuah amplop tebal ke lantai, tepat di kaki Bara. Itu adalah tips tambahan dari saya. Bukan uang tunai. Itu adalah surat resmi dari Dewan Direksi Kirana S. Kitchen. Kami baru saja mengakuisisi perusahaan logistik kecil-kecilan untuk mengurus distribusi catering kami. Mungkin kamu bisa melamar menjadi supir truk. Tapi maaf, Mas, kualifikasimu mungkin hanya cukup untuk mengepel gudang kami. Bara mengambil amplop itu. Wajahnya merah padam. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berbalik dan keluar, diapit oleh petugas keamanan, meninggalkan aku sendirian di kantor mewahku, menikmati pemandangan kota di bawah, dan bau kemenangan yang manis. Bara kembali ke rumah kontrakan, bukan dengan kabar baik, melainkan dengan air mata kemarahan yang sesungguhnya. Ia melemparkan kemejanya ke lantai dan berteriak. Ibu Laksmi yang terbaring lemah, terbangun kaget. Bara, ada apa? Kau dapat uang? Rina kasihan padamu. Bara ambruk di samping tempat tidur ibunya. Dia menolak, Emma. Dia menolak. Dia tahu semuanya. Dia tahu kita butuh uang. Dia menghinaku, Emma. Dia menyuruhku melamar sebagai supir truk, bahkan mungkin hanya tukang pel di gudangnya. Mendengar Bara yang berteriak-teriak dan berita penolakan itu, Ibu Laksmi, yang sudah rapuh, tiba-tiba mengalami serangan. Ia kejang, memegang dadanya, wajahnya biru. Rina, anak sialan. Ibu Laksmi sempat menggumamkan kutukan terakhir sebelum tubuhnya lemas. Bara panik, menelepon ambulans dengan tangan gemetar. Malam itu, Ibu Laksmi dilarikan ke rumah sakit umum, tempat yang jauh dari kemewahan yang pernah ia kenal. Biaya perawatannya kini menjadi beban tak terhingga bagi Bara, beban yang harus ia tanggung sendirian, seperti yang aku minta. Rina telah menang total, dan kemenangan itu terasa sangat pantas. Setelah Bara Aditama diusir dari kantor pusat Kirana S. Kitchen, keheningan yang tersisa bukanlah keheningan yang dingin, melainkan keheningan yang menenangkan. Tirai drama besar telah ditutup. Rina, yang selama bertahun-tahun hidup dalam kobaran api amarah yang termotivasi, kini merasakan kedamaian yang mendalam, seperti abu yang dingin setelah kebakaran hebat. Namun, sisa-sisa bara api itu, meskipun kecil, masih menyala di hati seseorang, Kirana. Malam setelah pertemuan di restoran mewah, Kirana tidak bisa tidur. Ia bangga pada maminya, Rina, yang telah bangkit dari keterpurukan dan kini menjadi sosok inspiratif. Namun, ia juga membawa beban moral yang berat setelah melihat kondisi ayahnya. Saat Rina menceritakan detail pertemuan di kantor, termasuk permohonan palsu Bara dan pengusiran yang tegas, Kirana mendengarkan dengan saksama. Mami, apakah Mami yakin harus sekeras itu padanya? Tanya Kirana, suaranya lembut, tanpa nada menghakimi. Rina menoleh dari jendela, menatap putrinya yang kini menjadi seorang wanita dewasa yang anggun. Mami tidak keras, sayang. Mami adil, jawab Rina, menghela napas. Ayahmu datang bukan karena menyesal telah meninggalkanmu saat sakit. Dia datang karena melihatmu sukses sebagai dokter dan melihat Mami kaya. Dia ingin menumpang hidup, Kirana. Mami harus melindungimu dari parasit. Kirana mengangguk, memahami logika protektif Rina. Aku tahu, Mi. Aku melihat tatapan matanya di restoran. Itu bukan tatapan ayah yang rindu, tapi tatapan pecundang yang iri. Lalu kenapa kamu menyalaminya dengan sangat hormat, nak? Tanya Rina. Kirana tersenyum. Senyumnya penuh kebijaksanaan, jauh melebihi usianya. Aku melakukan itu, Mi, bukan karena dia layak dihormati sebagai ayahku.
Aku melakukannya karena aku, Dr. Kirana, layak menjunjung tinggi kemanusiaan. Aku tidak mau ayah berpikir bahwa anak yang dia sia-siakan tumbuh menjadi pendendam sepertinya. Aku ingin menunjukkan bahwa berkat pengorbanan Mami, aku punya hati yang lebih besar dari rasa sakit itu. Rina terdiam, air mata haru kini membasahi pipinya. Kirana adalah mahakarya moralnya. Ia telah mengubah trauma menjadi empati. Mami tidak perlu dendam, Mi, lanjut Kirana, memegang tangan Rina. Kebahagiaan Mami dan kesuksesanku sudah menjadi balas dendam termanis yang pernah ada. Lihat, Mami tidak perlu lagi membangkrutkan siapapun, karena Mami sudah membangun kerajaan yang tak bisa dihancurkan. Itu kemenangan Mami yang sesungguhnya. Ucapan Kirana bagai air sejuk yang memadamkan sisa api dendam di hati Rina. Rina menyadari bahwa Bara dan Ibu Laksmi sudah tidak relevan lagi. Mereka hanyalah masa lalu yang menyakitkan. Kemenangan Rina bukan lagi berfokus pada penderitaan mereka, melainkan pada kebebasan emosionalnya sendiri. Ia memanggil Alia, CFO-nya. Alia, aku tidak mau lagi melihat nama Bara Aditama di laporan atau urusan apapun. Aku sudah memberinya hukuman yang ia butuhkan. Fokus kita sekarang adalah ekspansi keluar Jawa, perintah Rina. Rina benar-benar menutup bab Bara. Ia menjual cincin berlian baru yang ia beli, bukan karena butuh uang, tetapi karena tidak ingin ada benda materi yang mengingatkannya pada masa lalu yang penuh keserakahan dan pengkhianatan. Ia menyumbangkan sebagian besar uang hasil penjualan perhiasan itu ke yayasan anak-anak yang sakit sebagai pelunasan utang moral dari trauma yang dialami Kirana. Rina menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Menikmati secangkir kopi pagi tanpa beban utang atau kebohongan, menghadiri acara kelulusan Kirana sebagai dokter, dan melihat logo Kirana's Kitchen yang kini terpampang di berbagai sudut kota. Ia akhirnya bisa tertawa, tawa yang tulus, tanpa ada kepura-puraan di dalamnya. Hidup Rina adalah bukti bahwa kehancuran bisa menjadi lahan subur bagi pertumbuhan yang lebih hebat. Kabar dari rumah sakit umum tempat Ibu Laksmi dirawat sangat menyedihkan, tetapi Rina menerimanya dengan hati yang netral. Setelah serangan hebat pasca penolakan Bara, Ibu Laksmi mengalami komplikasi serius. Bara, yang kini tidak punya uang, terpaksa mengurus ibunya di ruang kelas 3 rumah sakit yang padat dan panas. Ia harus bekerja keras sebagai OB di restoran, ditambah pekerjaan serabutan lainnya, hanya untuk menutupi biaya obat dan popok dewasa. Ia tidur di kursi tunggu rumah sakit. Perawatan Ibu Laksmi tidak berjalan mulus. Tanpa gizi yang layak dan perawatan yang memadai, kondisi wanita yang dulunya angkuh dan elegan itu semakin memburuk. Di tengah kesendirian dan penderitaannya, Ibu Laksmi sering bergumam. Bukan tentang Bara, tetapi tentang Kirana dan Rina. Kirana, anak itu baik sekali. Mengapa dulu aku menolak? Bara, kau menghancurkan kita semua, bisiknya kepada Bara suatu malam, dalam kondisi setengah sadar. Penyesalan, bagi Ibu Laksmi, datang terlambat dan sangat mahal. Ia tidak menyesal saat masih punya uang, ia menyesal saat uang itu lenyap dan kesehatannya hilang. 3 bulan setelah Bara diusir dari kantor Rina, Ibu Laksmi meninggal dunia di rumah sakit. Bara tidak mampu memberikan pemakaman yang layak. Hanya ada beberapa kerabat jauh yang datang, tetapi tidak ada satupun relasi bisnis dari masa kejayaannya dulu. Bara kembali sendiri, membawa abu ibunya ke rumah kontrakan yang bau apek. Ia tidak lagi punya siapa-siapa. Ia telah kehilangan ibu yang menuruti keserakahannya, mantan istri yang dicampakkannya, dan putri yang dicintai yang kini bahkan tidak tahu nomor teleponnya. Setelah pemakaman Ibu Laksmi, Bara benar-benar mencapai palung penderitaan. Ia mengambil pekerjaan yang dilemparkan Rina padanya, menjadi supir truk logistik untuk perusahaan kecil yang baru diakuisisi oleh Kirana's Kitchen. Bara tahu, Rina tahu dia akan mengambilnya. Rina ingin dia merasakan bahwa setiap uang yang ia hasilkan, meskipun kecil, berasal dari kerajaan yang ia tolak dan hianati. Maka, Bara Aditama, mantan CEO perusahaan logistik terbesar, kini duduk di belakang kemudi truk, mengirimkan lunchbox catering sehat, Kirana's Kitchen, ke seluruh kota. Ia seringkali harus menunggu di bawah terik matahari, mengantar makanan kepada para eksekutif yang mengenakan jas mahal, persis seperti dia 7 tahun lalu. Setiap pengiriman adalah cambukan. Setiap truk yang ia kendarai berlogo
Kirana S. Kitchen, adalah pengingat abadi akan kekalahan dan kebodohannya. Suatu sore, saat ia mengantarkan pesanan ke gedung pencakar langit yang sama tempat kantor Rina berada, ia melihat Kirana keluar. Kirana baru saja selesai shift di rumah sakit dan menjemput maminya. Kirana mengenakan seragam dokter, tampak lelah tetapi mulia. Ia memasuki limo hitam Rina. Bara, yang mengenakan seragam lusuh supir truk, memandang dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya melihat kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya, kini melaju menjauh di hadapan matanya. Dalam keputusasaan terakhirnya, ia menulis sebuah surat kepada Kirana. Surat yang penuh ratapan, menyalahkan takdir, dan memohon Kirana untuk sekadar meneleponnya. Ia tahu, Kirana tidak akan mau bertemu dengannya. Tapi ia harus mencoba. Bara meminta seorang kurir internal di kantornya untuk mengirimkan surat itu ke alamat klinik Kirana. Ia tidak pernah tahu bahwa Kirana tidak pernah membuka surat itu, karena maminya, Rina, sudah lebih dulu menyiapkannya untuk babak penolakan yang lebih definitif. Surat itu tiba di meja kerja Rina di kantor pusat Kirana S. Kitchen, dititipkan melalui kurir internal dari divisi logistik yang baru diakuisisi. Amplopnya tampak kusut dan kertasnya berbau apek, berbeda jauh dari dokumen-dokumen glossy yang biasa ditangani Rina. Amplop itu ditujukan kepada Dr. Kirana Aditama, tetapi Rina, dengan insting pelindung yang tajam, telah mengintersepsinya. Rina tahu, surat itu datang dari Bara. Ia memegang amplop itu di tangannya, merasakan denyut keputusasaan yang dipancarkan oleh mantan suaminya. Surat dari palung penderitaan. Rina tidak membuka surat itu di kantor. Ia membawanya pulang, menunggui Kirana pergi bertugas di rumah sakit. Ia ingin membaca setiap kata tanpa gangguan, tidak dengan kemarahan masa lalu, tetapi dengan ketenangan seorang eksekutor yang menilai hukuman yang telah dilaksanakan. Saat ia membuka surat itu, tulisannya Bara yang dulu angkuh kini tampak kacau, coretan-coretan penuh tekanan dan kesedihan. Kepada Kirana, putriku. Aku menulis ini dari tempat yang gelap. Tempat di mana udara berbau apek dan setiap mimpi buruk menjadi nyata. Setelah melihatmu di restoran itu, aku sadar betapa ayah telah berbuat salah. Ayah melihat cahayamu, nak, dan ayah tahu ayah pantas hidup dalam kegelapan. Ayah tahu kamu adalah dokter yang baik, nak. Kamu bahkan menyalami ayah, seorang OB yang kotor, dengan tangan mulia itu. Itu membuktikan kamu anak yang berhati emas. Maukah kamu sekali lagi menunjukkan kebaikan hatimu? Ayah tidak memohon pada mamimu, karena mamimu keras. Ayah memohon padamu, Kirana. Panggil ayah. Datanglah menemui ayah. Ayah butuh kamu. Ayah butuh tahu bahwa ada satu orang di dunia ini yang masih mencintai ayah. Sekarang, ibumu, Ibu Laksmi, sudah tiada. Ayah sendirian. Ayah sakit. Aku tahu kamu punya uang. Aku tahu mami kaya. Tolonglah, nak. Ayah ingin kembali menjadi bagian dari hidupmu. Jangan biarkan ayah mati di jalanan, menyesali semua yang telah ayah lakukan. Ayah janji akan menjadi ayah yang baik, ayah akan berubah. Aku merindukanmu, nak. Mami tidak akan mengerti, tapi kamu pasti mengerti. Cinta dan penyesalan yang terlambat, ayahmu, Bara. Rina menyelesaikan surat itu. Reaksi yang ia rasakan bukanlah amarah yang membara seperti 7 tahun lalu, melainkan rasa jijik yang dingin dan tawar. Bara tidak menyesali kejahatannya, ia menyesali akibat dari kejahatannya. Ia tidak mencintai Kirana, ia mencintai manfaat yang bisa ia dapatkan dari Kirana. Ia menggunakan kematian Ibu Laksmi dan status Kirana sebagai dokter sebagai senjata emosional terakhirnya. Kamu pikir aku akan membiarkan racunmu menyentuh hati Kirana lagi, bisik Rina pada surat itu. Ia meremas kertas itu kuat-kuat hingga menjadi gumpalan yang keras. Intervensi seorang ibu. Malamnya, Kirana pulang dari shift yang panjang. Ia tampak lelah tetapi bahagia. Mi, tadi ada kurir dari logistik Kirana S. Kitchen mengantar berkas ke klinik. Dia sempat bertanya apakah aku benar dokter Kirana. Ada apa, Mi? Tanya Kirana saat mereka duduk di ruang keluarga. Rina menarik napas. Ada. Tapi itu bukan urusan pekerjaanmu, sayang. Itu urusan masa lalu. Sebuah upaya komunikasi dari Bara yang tidak pada tempatnya.
Kirana terdiam. Ia menatap Rina, matanya memancarkan kehangatan dan pemahaman. Mami, apa yang dia katakan? Apakah dia memohon lagi? Dia memohon padamu, nak, jawab Rina jujur. Dia menggunakan kematian nenek Laksmi dan statusmu sebagai dokter untuk membuatmu kasihan. Kirana bersandar di bahu Rina. Aku sudah menduga, Mi. Saat aku menyalaminya di restoran, aku melihat keputusasaan, tapi di balik itu, aku juga melihat kepalsuan. Rasa iba itu ada, Mi, karena dia adalah manusia, dan dia adalah ayahku. Tapi, Mami, lanjut Kirana, suaranya tegas. Kemanusiaan tidak sama dengan kebodohan. Aku tidak akan mengorbankan kedamaian Mami atau kehidupanku hanya untuk memberinya kenyamanan palsu. Dia memilih jalannya sendiri. Mami sudah menang, Mi. Jangan biarkan dia mencuri kedamaian Mami lagi. Kata-kata Kirana adalah validasi terindah bagi Rina. Mereka adalah obat yang menyembuhkan luka lama. Mami akan menutup pintu ini, sayang. Secara definitif. Ini adalah bab terakhir Bara dalam hidup kita, janji Rina, memeluk putrinya erat-erat. Rina tidak membalas surat Bara dengan surat emosional. Ia membalasnya dengan bahasa yang kini paling dipahami dan paling ditakuti Bara, kekuasaan dan hukum bisnis. Ia memanggil Alia ke kantornya. Alia, aku butuh memo resmi. Sangat dingin dan sangat cepat. Kirimkan ini ke manajer logistik, tembusan ke HRD, untuk subperusahaan yang baru kita akuisisi, perintah Rina. Alia, tanpa bertanya detail, mengambil pena dan mencatat. Memo itu berbunyi. Pelanggaran kode etik karyawan. Karyawan bernama Bara Aditama, supir truk, OB, telah melakukan komunikasi yang tidak sah dan mengganggu, pelecehan emosional, terhadap CEO Kirana S. Kitchen, Rina, dan anggota keluarga inti CEO, Dr. Kirana. Sanksi, pelanggaran ini merupakan pelanggaran berat dan berujung pada pemutusan hubungan kerja, PHK, seketika. Prosedur, tanda terima PHK harus segera ditandatangani oleh Bara Aditama. Pesangon akan dibayarkan sesuai undang-undang, namun Rina akan menambahkan ekstra, sebesar 10 juta rupiah, uang yang sama persis yang pernah Bara tolak untuk Kirana. Peringatan hukum. Dalam dokumen PHK, disertakan pula pemberitahuan hukum bahwa setiap upaya komunikasi lebih lanjut dengan Rina atau Dr. Kirana akan dianggap sebagai pelecehan dan akan ditindaklanjuti dengan gugatan dan perintah penahanan. Dan Alia, tambah Rina sebelum Alia pergi. Untuk 10 juta itu. Jangan bilang itu pesangon. Tuliskan di notanya, pembayaran keadilan yang tertunda. Tamparan hukum dan keadilan yang terbayar. Bara menerima surat PHK itu saat ia sedang menunggu muatan truk di gudang logistik. Manajer HRD mendekatinya, wajahnya datar. Ini dokumen Anda, Tuan Bara. Anda dipecat karena melanggar kode etik perusahaan. Anda dilarang menghubungi Nyonya Rina Aditama atau putrinya, Dr. Kirana. Bara terkejut. Apa? Aku hanya menulis surat. Komunikasi tidak sah dengan keluarga inti CEO adalah pelanggaran berat. Anda juga mendapatkan ini. Manajer HRD menyodorkan sebuah amplop terpisah. Bara membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat cek senilai 10 juta rupiah, 10 juta rupiah. Di bagian memo cek tertulis dengan tinta merah tebal, pembayaran keadilan yang tertunda. Kepala Bara berdenyut kencang. Rina tidak hanya memecatnya, dia juga mengejeknya dengan uang yang sama, uang yang harganya dulu adalah nyawa putrinya. Uang itu terasa seperti ludah yang pahit. Bara tahu, ia telah mencapai akhir dari perjalanannya. Tidak ada lagi jalan kembali. Rina telah menutup pintu itu dengan rantai emas dan gembok baja, dan memberikannya pemecatan yang paling memalukan, dibuatnya berlutut di lumpur, dan kemudian dipecat dari pekerjaan yang ia benci, semuanya karena ia mencoba meraih sesuatu yang sudah ia buang. Ia mengambil cek itu, tetapi bukan untuk digunakan. Bara tahu, ia harus pergi. Ia harus menghilang dari kehidupan Rina dan Kirana, selamanya. Langkah menuju masa depan. Dengan Bara yang kini secara permanen disingkirkan dari orbit kehidupan mereka, Rina dan Kirana fokus sepenuhnya pada masa depan yang cerah. Kirana, yang baru saja menyelesaikan residensi pertamanya, memutuskan untuk membuka klinik pribadinya yang fokus pada kesehatan anak.
Ia menamainya Klinik Kirana Sehat. Rina membiayai penuh pembangunannya, mengubahnya menjadi klinik yang modern, hangat, dan sangat profesional. Rina sendiri, dengan beban emosional yang terangkat, merasa lebih ringan. Ia tidak lagi melihat bayangan bara di setiap keberhasilannya. Ia kini berani membuka hati. Di sebuah konferensi bisnis internasional, Rina bertemu dengan seorang pria bernama Ardan, seorang arsitek sukses yang juga seorang ayah tunggal yang berintegritas. Ardan tidak tahu masa lalu Rina, dia hanya melihat Rina yang sekarang, seorang CEO yang cerdas, tangguh, dan sangat mencintai putrinya. Rina menyadari, pembalasan dendamnya telah selesai. Sekarang adalah waktunya untuk membangun sesuatu yang baru, kebahagiaan sejati. Ardan memberinya tawa, dukungan, dan rasa hormat yang tidak pernah bara berikan. Rina duduk di private jet miliknya, terbang menuju pembukaan cabang Kirana's Kitchen di luar negeri, didampingi Kirana dan Alia. Ia melihat ke bawah, ke arah kota Jakarta yang penuh kenangan pahit. Aku, Rina, tersenyum. Bukan senyum penuh kemenangan, melainkan senyum kedamaian. Aku tidak lagi peduli di mana bara berakhir, atau apa yang ia lakukan dengan sisa hidupnya. Aku telah menyelamatkan putriku, membangun kerajaan, dan yang terpenting, aku telah mengajarkan pada Bara Aditama bahwa 10 juta rupiah jauh lebih mahal harganya daripada harga diri, kesombongan, dan kebahagiaan selamanya. Babak Bara telah berakhir. Babak kehidupan Rina yang baru saja dimulai. Bara Aditama kini hidup di sebuah kamar kos kecil yang lembab, dekat pelabuhan. Ia tidak lagi memiliki apa-apa, kecuali utang, rasa malu yang membakar, dan selembar cek ban yang terselip di dompetnya. Cek senilai 10 juta rupiah dengan memo yang menyakitkan, pembayaran keadilan yang tertunda. Cek itu adalah penyiksaan psikologis yang sempurna. Ia adalah uang yang bisa memberinya makan selama beberapa bulan, namun ia juga merupakan bukti kebejatan dan kegagalannya. Setiap kali ia melihat cek itu, ia teringat wajah Kirana yang disalami dengan tangan obengnya yang kotor, dan teringat nada dingin Rina saat memecatnya. Bara tidak pernah bisa mencairkan cek itu. Harga dirinya yang palsu, meskipun sudah berkeping-keping, tidak mengizinkannya menerima sedekah final itu. Menerima uang itu sama saja mengakui bahwa ia layak menerima uang yang sama dengan biaya operasi anaknya yang dulu ia tolak. Cek itu tetap utuh, menjadi satu-satunya harta berharga yang ia miliki dan ia benci. Setelah PHK dari subperusahaan Rina, Bara benar-benar terputus dari dunia. Tidak ada lagi teman, tidak ada relasi bisnis. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi skandal Aditama Logistics dan desas-desus mengenai kebangkrutannya telah sampai kemana-mana. Ia dihindari, dicurigai, dan dipermalukan. Pekerjaan terakhir yang berhasil ia dapatkan adalah sebagai buruh angkut di pelabuhan, mengangkut barang-barang di bawah terik matahari, pekerjaan yang sangat jauh dari kursi CEO-nya dulu. Ia bekerja dalam keheningan, tubuhnya lelah, pikirannya kosong. Ia sering memikirkan Ibu Laksmi. Ia menyesal, bukan karena dosa-dosa mereka, tetapi karena ia gagal memberikan ibunya pemakaman yang layak. Abu ibunya masih tersimpan di lemari apek di kosnya. Kini, ia hanya punya sisa-sisa kesedihan yang tak bisa dibaginya. Dalam keputusasaan, Bara sesekali membuka berita bisnis. Ia melihat foto Rina yang berpose elegan di samping Kirana, meresmikan cabang baru Kirana's Kitchen di Bali. Ia membaca berita tentang Kirana yang diwawancarai sebagai dokter muda inspiratif, karena kliniknya memberikan layanan gratis untuk anak-anak kurang mampu. Setiap kesuksesan Rina adalah pisau yang menusuknya, membenarkan setiap keputusan kejam yang Rina ambil. Bara akhirnya mengerti, pembalasan Rina tidak bertujuan untuk menghancurkan Bara secara fisik, tetapi untuk membuatnya menyaksikan dari jurang betapa indahnya kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Di sisi lain kota, kehidupan Rina bergerak menuju babak yang lebih cerah, bebas dari bayangan dendam. Hubungannya dengan Ardan, sang arsitek tampan, berkembang dengan indah. Ardan adalah seorang duda dengan seorang putra bernama Rio, yang usianya hampir sama dengan Kirana. Ardan adalah sosok yang dewasa dan berintegritas. Ia memandang Rina bukan sebagai CEO yang kaya, tetapi sebagai wanita yang kuat dan berhati lembut, seorang ibu yang penuh pengorbanan. Aku tidak pernah bertemu orang yang berkorban sebanyak kamu, Rina,
kata Ardan suatu malam saat mereka menikmati makan malam romantis. Kamu membangun kerajaan dari penjualan perhiasan yang seharusnya menjadi hakmu. Itu bukan hanya bisnis, itu adalah cinta murni seorang ibu. Rina tersenyum. Ardan tidak tahu cerita lengkap Bara, tetapi dia tahu cukup banyak untuk menghargai setiap perjuangan Rina. Yang paling penting, Ardan menghormati privasi Rina dan tidak pernah menuntut. Kirana menyukai Ardan. Ia melihat betapa tulusnya Ardan mencintai putranya, Rio, dan bagaimana Ardan memperlakukan Rina dengan hormat. Rio dan Kirana, meskipun sudah dewasa, langsung cocok. Mereka sering berdiskusi tentang filantropi dan arsitektur rumah sakit. Mami terlihat bahagia, Mi, kata Kirana suatu pagi. Ini adalah kebahagiaan yang tulus, bukan sekadar pelapis seperti dulu. Aku setuju dengan Ardan. Dia pria baik, Mi. Dukungan Kirana adalah lampu hijau bagi Rina. Setelah sekian lama, Rina akhirnya membuka hatinya untuk cinta, bukan lagi untuk memuaskan tuntutan sosial atau harga diri. Kebahagiaan Rina kini tidak lagi bergantung pada kehancuran Bara, melainkan pada pembangunan kehidupan baru yang penuh integritas. Sementara Rina merajut masa depan, Kirana semakin mendalami pekerjaan mulianya. Klinik Kirana Sehat menjadi mercusuar bagi anak-anak kurang mampu. Suatu hari, seorang ibu datang ke Kirana. Dok, saya tidak punya uang untuk membayar obat anak saya. Suami saya dulu pernah bekerja di perusahaan logistik besar, tapi sudah lama bangkrut. Dia sekarang tidak punya pekerjaan. Kirana melihat formulir pasien dan nama suaminya. Bukan Bara Aditama, tetapi situasi itu mengingatkannya pada masa lalunya. Kirana berbicara pada Rina malam itu. Mi, banyak orang yang jatuh. Aku tahu ayah memilih jalannya. Tapi bagaimana dengan orang lain yang juga menjadi korban kebangkrutan? Apakah Mami pernah merasa terlalu keras pada ayah? Rina menatap putrinya dengan kebanggaan. Mami keras pada pengkhianatan, Kirana, bukan pada orang yang jatuh. Ayahmu tidak jatuh karena takdir, dia jatuh karena ia menjual integritasnya. Tapi pertanyaanmu benar, Nak. Kebaikan kita tidak boleh berhenti pada satu orang jahat. Rina kemudian mengumumkan pendirian Yayasan 10 Juta, sebuah yayasan amal yang memfokuskan diri pada bantuan biaya operasi mendesak bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Nama yayasan itu adalah penghormatan kepada pengorbanan ibunya Rina dan sekaligus sebuah penebusan bagi ingatan pahit di masa lalu. Bara Aditama, yang kini bekerja sebagai kuli angkut, semakin terdesak. Ia sakit-sakitan dan upahnya tidak cukup untuk membiayai pengobatan kecilnya. Dalam keadaan hampir pingsan karena demam tinggi, ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan cek 10 juta rupiah itu. Namun, rasa malu dan kebencian kepada Rina masih lebih besar. Ia tidak mencairkan cek itu. Sebaliknya, ia membungkus cek itu dalam sebuah amplop rapi dan menuliskan alamat kantor pusat Kirana S Kitchen. Ia menyewa kurir motor termurah yang ia temukan. Pesannya sangat singkat, kembalikan ini ke Nyonya Rina Aditama. Tidak perlu dibalas. Tidak perlu ada komunikasi. Bara ingin menunjukkan bahwa meskipun ia bangkrut dan sekarat, ia tidak akan mengambil sedekah terakhir dari Rina. Ia ingin Rina tahu bahwa ia masih punya sepotong harga diri yang menolak uang hasil ejekan itu. Cek itu tiba di meja resepsionis Kirana S Kitchen. Rina melihat amplop itu, mengenali tulisan tangan Bara yang kasar. Ia tahu apa isinya. Rina tidak membukanya, ia juga tidak merobeknya. Ia hanya memanggil Alia. Alia, ini dari Bara Aditama. Cek yang dulu kuberikan padanya, kata Rina. Mau Mami kembalikan ke bank? Tanya Alia. Tidak, jawab Rina, matanya kini penuh kedamaian, tanpa amarah masa lalu. Simpan cek ini, Alia. Cek ini tidak akan pernah dicairkan. Uang ini sekarang menjadi donasi pertama untuk Yayasan 10 Juta. Tapi, bukannya cek ini atas nama Bara? Rina tersenyum. Bara mengira dia mengembalikan uang ini kepadaku sebagai simbol penolakan. Biarkan dia berpikir begitu. Tapi mulai sekarang, 10 juta rupiah ini adalah simbol pengorbanan yang kubayar dengan penderitaan, yang sekarang akan kubayar dengan kebahagiaan bagi anak-anak lain. Bara sudah selesai. Babak terakhir adalah tentang Kirana, Ardan, dan yayasan ini.
Rina membuang amplop Bara ke tempat sampah daur ulang. Ia berbalik, memeluk Ardan yang baru saja datang menjemputnya. Bara Aditama, dengan segala dramanya, kini hanyalah kenangan pahit yang diubah menjadi modal untuk kebaikan. 3 tahun setelah Bara Aditama secara definitif menghilang dari hidup mereka, Rina tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah berpindah dari fase balas dendam ke fase kebahagiaan abadi. Hubungan Rina dengan Ardan semakin matang dan mendalam. Ardan, sang arsitek, membawa kestabilan, kejujuran, dan rasa hormat yang tidak pernah Rina dapatkan dari Bara. Ardan tidak hanya mencintai Rina, tetapi juga sangat menghargai Kirana. Pernikahan Rina dan Ardan dilangsungkan dengan sederhana namun elegan, di sebuah taman yang dirancang sendiri oleh Ardan, penuh filosofi, keseimbangan, dan cahaya. Tidak ada pesta megah yang didanai dari utang atau kebohongan. Yang ada hanya janji tulus dan kehadiran orang-orang yang benar-benar mencintai mereka. Kirana berdiri di samping Rina sebagai pengiring pengantin. Rio, putra Ardan, menjadi pendamping Ardan. 4 individu yang dulunya terpisah oleh takdir kini bersatu dalam satu keluarga yang utuh, yang dibangun di atas fondasi integritas dan saling menghargai. Aku mencintaimu, Rina, bisik Ardan, saat menyematkan cincin di jari manis Rina. Dan aku bangga dengan setiap inci perjuanganmu. Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah kukenal. Rina tersenyum. Ini adalah kemenangan terindahnya. Bukan mobil mewah, bukan pesta gila-gilaan, melainkan kebersamaan yang jujur. Kehidupan Kirana kini lengkap. Ia memiliki sosok ayah yang tulus mencintainya dan seorang saudara yang berbagi visi dengannya. Yayasan 10 juta, yang diprakarsai oleh Rina dan didanai oleh keuntungan Kirana S Kitchen, berkembang pesat. Yayasan ini tidak hanya membantu biaya operasi mendesak, tetapi juga memberikan beasiswa sekolah kedokteran bagi anak-anak pintar dari keluarga tidak mampu. Rina secara pribadi sering mengunjungi anak-anak di rumah sakit, ditemani Kirana. Ia menceritakan kisah perhiasan ibunya, bukan sebagai kisah sedih, tetapi sebagai kisah harapan. Uang itu menyelamatkan Mami Kirana, kata Rina kepada seorang ibu muda yang menangis karena anaknya harus dioperasi. Dan sekarang, uang ini harus menyelamatkan anak Anda juga. Itu adalah tugas yayasan ini. Kami tidak hanya memberi uang, kami memberi kesempatan kedua untuk hidup. Kirana, yang kini mengelola klinik Kirana Sehat, juga menjadi pilar utama yayasan. Ia menjadi dokter bedah anak yang fokus membantu pasien yayasan. Mami, lihat, kata Kirana suatu hari, menunjukkan sebuah laporan. Karena kita, ada 30 anak yang sudah menjalani operasi dan kini sudah bisa bersekolah dengan normal. Kita mengubah angka 10 juta menjadi 30 kehidupan. Rina memeluk putrinya. Inilah, nak, cara membalas dendam yang paling sempurna. Bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan membangun kembali kehidupan. Sementara kehidupan Rina dan Kirana mencapai puncaknya, Bara Aditama semakin terperosok ke dalam kegelapan. Setelah PHK dari perusahaan Rina, dan setelah cek 10 juta itu dikembalikan, ia kehilangan semangat hidup. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Ia terlalu sakit, terlalu malu, dan terlalu tua untuk memulai kembali. Ia menghabiskan sisa uang pesangonnya untuk sewa kos yang semakin kumuh, dan akhirnya, uang itu pun habis. Bara tidak pernah mencairkan cek yang ia kembalikan ke Rina. Di benaknya, itu adalah satu-satunya tindakan harga diri yang bisa ia lakukan. Ia tidak pernah tahu bahwa tindakannya itu tidak diacuhkan, dan cek itu diubah Rina menjadi uang donasi. Ia mulai hidup menggelandang di sekitar pelabuhan, tempat ia dulu bekerja sebagai kuli angkut. Ia tidur di emperan toko, berharap bisa mendapatkan sisa makanan dari para pekerja malam. Kondisi fisiknya memburuk. Ia batuk-batuk, tubuhnya lemah, dan tidak ada yang peduli. Setiap kali ia melihat truk-truk logistik yang melintas, ia melihat logo Kirana S Kitchen yang terpampang besar. Logo itu bagai mata Rina yang mengawasinya, memastikan ia menjalani hukuman hingga titik terakhir. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Bara Aditama ditemukan ambruk di bawah jembatan layang. Ia sendirian. Tidak ada yang tahu ia adalah Bara Aditama, mantan CEO Aditama Logistics yang dulu diagung-agungkan. Ia hanya seorang gelandangan tanpa identitas.
Kematian Bara adalah sebuah antiklimaks, tanpa drama dan tanpa penonton. Ia pergi dalam keheningan yang sama dinginnya dengan penolakan yang ia berikan pada putrinya dulu. Kabar kematian Bara sampai ke telinga Rina beberapa minggu kemudian, melalui seorang mantan karyawan Aditama Logistics yang kini bekerja di kantor pemerintah. Kabar itu singkat, dingin, dan tidak relevan. Rina menutup laporan itu dengan tenang. Kirana melihat Rina dan bertanya, "Ada apa, Mi?" "Tidak ada apa-apa, sayang," jawab Rina, tersenyum lembut. "Hanya babak lama yang sudah tertutup selamanya. "Ayo, kita harus segera ke bandara. Kita akan meresmikan yayasan di cabang baru kita." Rina tidak merasakan kesedihan atau bahkan kegembiraan berlebihan. Hanya kelegaan. Keadilan telah ditegakkan, tidak melalui tangannya, tetapi melalui tangan takdir yang ia picu. Saat pesawat lepas landas, Rina melihat ke bawah, ke arah kota Jakarta yang ramai. Ia tahu, di suatu sudut kota itu, Bara sudah tiada. Namun, ia tidak peduli. Ia kini sibuk melihat ke depan, ke arah matahari terbit, ke arah masa depan yang diisi oleh Kirana, Ardan, dan warisan kebaikan yang akan ia tinggalkan. Hukuman Bara bukanlah kematiannya. Hukuman Bara adalah kesuksesan dan kebahagiaan abadi Rina dan Kirana yang harus ia saksikan dari palung penderitaan hingga napas terakhirnya. Setelah Bara tiada, Rina dan Ardan memutuskan untuk menyingkirkan semua sisa masa lalu yang beracun. Rumah mewah Rina yang sekarang, yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri, terasa terlalu besar dan terlalu formal. Itu adalah rumah kemenangan, bukan rumah cinta. Ardan, yang seorang arsitek, merancang rumah baru untuk mereka, sebuah desain minimalis yang hangat, berfokus pada ruang komunal dan taman yang luas. Ardan tidak hanya merancang rumah, tetapi juga merancang kehidupan baru mereka. Pernikahan Rina dan Ardan, meskipun sederhana, membawa kemakmuran emosional yang tak ternilai. Rio, putra Ardan, kini bekerja sebagai arsitek muda dan sering berkolaborasi dengan Kirana dalam merancang klinik dan rumah sakit yang ramah anak. Keluarga mereka, Rina, Ardan, Kirana, dan Rio, adalah lambang dari keluarga yang tidak terikat oleh darah yang sama, tetapi terikat oleh integritas dan rasa hormat. Rina, kini di usia matangnya, terlihat semakin bersinar. Ia tidak lagi memimpin Kirana's Kitchen dengan mata yang memancarkan dendam, tetapi dengan mata yang memancarkan ketenangan. Ia mendelegasikan sebagian besar tugas operasional kepada tim profesional, termasuk Alia sebagai CEO operasional. Fokus utama Rina kini adalah yayasan 10 juta. Yayasan itu menjadi inti dari warisan dirinya. Dana yang dulunya adalah pengorbanan terbesarnya, kini menjadi alat untuk menyelamatkan ratusan nyawa anak. Rina sering berkata kepada Kirana, "Warisan yang sesungguhnya bukanlah saham atau real estate, Nak. Warisan adalah perubahan positif yang kita tinggalkan. Kita mengubah rasa sakit menjadi harapan." Kirana, dokter bedah anak yang sukses, juga menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang mendalam. Ia sepenuhnya mengabdikan diri pada misinya, memberikan layanan kesehatan terbaik bagi anak-anak yang tidak mampu. Setelah kematian Bara, Kirana menerima kabar singkat dari mantan kolega ayahnya. Rina tidak pernah menyaring kabar ini, karena ia tahu Kirana cukup kuat untuk menghadapinya. Kirana terdiam sejenak. Ia tidak menangis, tidak pula bergembira. Hanya ada rasa iba yang tawar. Kirana, dengan bantuan Yayasan 10 juta, mengambil tindakan terakhir yang sangat bermakna. Ia mencari tahu lokasi pemakaman Bara yang sederhana. Tanpa sepengetahuan Rina, Kirana mengunjungi makam itu. Ia berdiri di hadapan nisan ayahnya, tanpa karangan bunga mewah, hanya rumput liar yang mulai tumbuh. "Ayah," bisik Kirana, air matanya menetes bukan karena kesedihan kehilangan, tetapi karena kesedihan atas kegagalan manusia. "Aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas, tetapi karena aku harus melepaskan semua kepahitan ini. Mami sudah mengajarkanku bahwa cinta dan kebaikan harus selalu lebih besar dari amarah." Kirana tidak hanya mengunjungi. Ia menggunakan uang dari upah pribadinya untuk merapikan makam itu dan memastikan biaya perawatannya dibayar selama 1 tahun ke depan. Ia melakukannya sebagai tindakan kebaikan tanpa pamrih, sebuah pemenuhan janji kemanusiaan yang ia pelajari dari penderitaannya.
Ia tidak ingin Bara hidup dalam kemewahan, tetapi ia memastikan Bara mendapat akhir yang bermartabat sebagai manusia, sesuatu yang Bara sendiri tidak berikan kepada orang lain saat ia masih hidup. Ketika Kirana kembali, ia hanya tersenyum pada Rina. Aku sudah mengakhiri bab itu, Mi. Sekarang, aku benar-benar bebas. Epilog, di tepi danau yang tenang. Bertahun-tahun berlalu, Kirana's Kitchen menjadi sebuah konglomerasi makanan yang bergerak di Asia Tenggara. Klinik Kirana Sehat berkembang menjadi rumah sakit anak nirlaba pertama di kota itu. Rina dan Ardan, di usia senja mereka, menghabiskan waktu di rumah indah mereka yang menghadap danau buatan yang tenang. Suatu sore, saat Rina dan Ardan sedang duduk di teras, memandangi Kirana dan Rio yang sudah menikah dan sibuk bermain dengan cucu-cucu mereka yang berlarian di taman, Rina memegang tangan Ardan. Mas, apakah kamu pernah berpikir tentang Bara? Tanya Rina, nadanya ringan, tanpa beban. Ardan, yang selalu tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara, menatap mata Rina yang damai. Kadang-kadang, jawab Ardan. Aku berpikir, hukuman terberatnya bukanlah kemiskinan atau kematiannya, Rina. Hukuman terberatnya adalah ia tidak akan pernah tahu kebahagiaan sejati ini ada. Rina mengangguk. Bara Aditama telah menukar 10 juta rupiah dengan penderitaan tak berujung dan pengkhianatan. Rina menukar rasa sakitnya dengan kerajaan, cinta sejati, dan yang paling berharga, hati mulia putrinya. Rina memejamkan mata, membiarkan angin membelai wajahnya. Ia telah melewati badai, dan kini, ia berada di tepian yang tenang. Ia tidak lagi ingin mengulang masa lalu, tetapi ia sangat bersyukur atas setiap pengkhianatan dan rasa sakit yang pernah ia alami. Karena tanpa semua itu, ia tidak akan pernah tahu betapa kuatnya ia, dan Kirana tidak akan pernah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Kisah tentang Bara Aditama telah usai, dikubur bersama kebohongannya. Kisah tentang Rina Aditama, Kirana, dan warisan kebaikan mereka, akan terus berlanjut, menjadi pengingat abadi bahwa kebangkitan sejati selalu lebih manis daripada dendam terhebat.